Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam sorga, orang percaya adalah orang-orang yang akan dibawa keluar dari dunia ini ke kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, saudara. Jadi saudara harus camkan hal ini. Saudara harus catat baik-baik bahwa orang percaya adalah orang-orang yang akan dibawa keluar dari dunia ini ke kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tentu kota itu bukan kota yang dimana kita huni hari ini. Kota ini huniannya sementara, di mana kita berpijak saat ini. Tapi kota yang dimaksud, yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 10 ini adalah kota yang direncanakan dan dibangun oleh tangan Allah sendiri, yaitu Yerusalem baru, kota mulia yang dicari oleh Abraham. Abraham meninggalkan kota yang lama, Ur Kasdim, dan dia mencari satu kota ini. Makanya ketika dia menghadapi keadaan atau situasi yang tidak mengenakkan dirinya, terjadi bencana kelaparan, Abraham tidak pernah menoleh ke belakang, saudara. Dia benar-benar nekat meninggalkan Ur Kasdim. Itu dianggap gila kalau orang dunia katakan. Lalu mencari sebuah kota yang tidak kelihatan itu. Tapi itulah pengharapan yang dimiliki oleh Abraham. Ia rela tinggalkan dan terus berjalan, saudara. Bahkan kuburan di Makpela pun dibeli, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istrinya Sarah. Padahal kubur yang di mana Abraham dimakamkan dengan Sarah itu, mereka mau kasih dengan gratis, tapi Abraham tidak mau terima. Dia beli, dia bayar, saudaraku. Karena dia tahu bahwa tanah ini bukanlah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Abraham telah memberikan contoh itu. Dalam sejarah perjalanan Abraham, saudara. Dia telah memberikan contoh. Dia telah membuktikan imannya kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sangat sedikit di antara kita, ya saudara, yang disebut sebagai orang percaya, yang menantikan kota yang mulia ini.
Jangankan menantikan, merindukan sedikit pun tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya segelintir orang. Karena sebagian besar orang Kristen itu telah disalah asuh dari sejak dia anak sekolah minggu sampai dia bertumbuh menjadi dewasa, bahkan menjadi orang tua. Dia tidak mengerti tujuan dia menjadi Kristen apa. Dan saya kira sebagian besar saudara juga di doa pagi ini banyak telah kehilangan visi. Tidak tahu mengapa aku jadi Kristen. Hanya mewarisi agama Kristen yang dianut oleh nenek moyang kita atau orang tua kita, yang tanpa visi dan tujuan yang jelas. Karena saya pendeta, saya tahu. Dan bukan jarang, hampir setiap kali kalau ada pertemuan atau ada perjumpaan dengan orang yang mau dilayani, ya saudaraku, misalnya mau pelayanan pelepasan kuasa kegelapan, mendoakan karena sakit, saya sering bertanya, mengapa kamu jadi Kristen? Tidak bisa menjawab, saudara. Demi Tuhan, saudara, tidak bisa menjawab. Bahkan kalaupun menjawab, ya beragama pendeta, tidak tahu arah tujuan. Dan apalagi kalau saya tanya, kalau kamu mati, kamu meninggal dunia, kamu mau kemana? Tidak jelas. Tidak bisa mempertanggungjawabkan kenapa dia menjadi Kristen. Padahal saudaraku, menjadi Kristen itu adalah sebuah panggilan surgawi. Tentu selain panggilan untuk menjadi serupa dengan Yesus, juga adalah panggilan surgawi. Panggilan untuk meninggalkan dunia ini dan mencari satu kota yang dibangun oleh Allah. Kemarin saya sudah menyinggung atau mention di Wahyu pasal 21 itu, sebuah kota yang indah. Tapi orang tidak mau mengerti akan hal ini. Coba lihat sebagian besar orang Kristen. Dari cara mereka berperilaku, menggunakan uang, menggunakan jabatan, kedudukan, atau kehormatan. Itu saudara tanpa tujuan. Kalau mereka banyak uang, bangun rumah segede mungkin. Padahal saudara hanya dihuni 2 orang. Oke lah, hanya 4 orang dengan anak-anak. Tapi ada yang bangun sampai bertingkat-tingkat. Mereka membangun Firdaus di dunia ini. Itu sebuah kebodohan. Saya tidak mengatakan salah kalau kita bangun rumah gede besar, boleh. Tapi tujuannya apa? Kalau hanya untuk supaya kelihatan kaya, sukses, berhasil, itu penyesatan, saudara. Dan tanpa sadar kita membangun Firdaus di bumi ini. Yang mestinya kita bangun adalah kerajaan Allah, atau mempersiapkan hidup kita masuk di dunia yang akan datang.
Hati kita ini harus dipindahkan, saudara. Karena kelak dunia ini akan dibinasakan menjadi danau api. Semua yang kita bangun ini akan lenyap seketika. Apa yang kita mau harapkan? Coba lebih baik kita gunakan uang ya, kalau saudara punya uang banyak. Kita pikirkan pekerjaan Tuhan. Bangun rumah secukupnya. Toh kalau saudara meninggal mendadak, saudara tidak menikmati itu. Tentu kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab kepada anak cucu kita. Kita juga merindukan supaya mereka tidak menjadi miskin. Tidak menjadi peminta-minta. Oh, kita juga rindukan. Tapi tahukah saudara bahwa mereka punya berkat sendiri? Mereka punya berkat khusus yang Allah sediakan bagi mereka, saudara. Demi Allah yang hidup, saya mengatakan ini dengan benar. Saudara tidak mewariskan apa-apa pun kepada anak-anakmu dalam hal materi. Mereka juga akan diberkati Tuhan jika mereka takut akan Allah. Mereka mengasihi Tuhan, mereka tidak mungkin tidak diberkati Tuhan. Yang harus kita warisi kepada mereka adalah takut akan Allah dan mengingatkan kepada mereka bahwa dunia ini bukan rumah kita. Karena akan menjadi danau api. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 13 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan LB3, langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Hanya kota ini yang kita nantikan, saudaraku. Oleh sebab itu kita bekerja untuk Tuhan. Kita melakukan segala aktivitas kita, arahkan itu semua untuk Tuhan. Bukan untuk membangun Firdaus di bumi ini. Nah, betapa menyesalnya orang-orang kalau tidak memperkarakan hal ini. Jangan membangun sesuatu yang itu hanya untuk berorientasi pada dirimu sendiri. Saudara, membangun kebesaran nama baikmu, semua akan lenyap. Akan lenyap, saudara. Harus memiliki tujuan yang jelas. Dari anak-anak sudah diajarkan, nak, dunia ini bukan rumah kita. Lalu apa, Mam? Kita hanya tinggal di hunian sementara. Serius, saudara, kita perkarakan hal ini. Amin, saudara. Nah, saya berharap saudara pesan Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Amin.